Halo guys, banyak yang bilang katanya di HR itu ada misteri dalam memilih kandidat yang bisa diterima untuk lowongan tertentu. Nah, malam hari ini kita akan kupas seperti apa sih sebuah proses rekrutmen gitu ya yang ada di HR gitu ya. Nah, nanti kita akan tersambung dengan Coach Anton ya. Coach Anton ini seorang HR tadinya gitu ya, sekarang sudah menjadi asisten vice president di salah satu perusahaan. Tapi itu juga lah yang membuat beliau akhirnya menjadi seorang yang dahsyat lah ya seperti hari ini ya. Oke. Tersambung sama Coach Anton. Oke, malam bro. Malam bro, lagi Oke, nyupir ya? gimana kabar ya Mas Anton? Aduh gila. Alhamdulillah baik om. Iya, iya, iya. Ini masih aktif driving nih, hati-hati nih. Enggak. Ada istri di sebelah yang bawa. Oh gitu ya, aman ya. Aman. Siap. Ah, gimana nih selama WFH ini? Apa udah masuk kantor ya tadi ya? Atau masih di rumah aja? Eh Mekanismenya 60-40 om. Jadi masih Oke, fleksibel gitu ya, bisa 3 hari di kantor, rumah gitu ya, atau sebaliknya oke. gitu. Sip. Ya, Tapi ya, lumayan ya. sih, mengurangi traffic Jakarta gitu kan. Iya. Tapi mulai rame, Gitu. sih. Berangkat juga udah Mulai mulai macet ya? rame. Mulai macet sih kalau dari arah Waduh, Bekasi. mulai macet ya. Kerasa banget tuh di pintu tolnya udah mulai kerasa. Wih, Oke. gila. Nah, jadi kita mau diskusi ini ya, SDM ya. Yes, banget, betul. Jadi, halo malam Mbak Tijarotin, selamat bergabung. Jadi, bicara tentang HR ini kan, kalau boleh tahu, Mas Anton sebenarnya udah berapa tahun sih? Udah dari kapan gitu ya, bergelut di bidang HR ini? Startingnya sih efektif 2009 Om. Gitu ya, 2009, wow. 2009. Betul. Oke. Oh, iya, Karena iya, kan iya, sebelumnya iya, iya. kita ini ya, apa namanya, call center kita ya, gitu. Oke. Sip. 2009 mulai Halo, proses gitu. Oh, Om Faisal ya. halo malam Om Faisal, ya selamat bergabung. Nah, terus dari bicara tentang HR itu kan pasti ada yang namanya proses, salah satunya rekrutmen. Memang banyak kan bagian-bagian HR tuh ada banyak ya bro ya. Ya kan ya, Betul ada bos, betul bos. rekrutmen, terus nanti ada training, ada apa lagi ya? Gue pernah di bagian apa ya? Di performance, ada bagian performance, ada bagian Yo, iya. payroll ya yang penggajian. Pokoknya banyak banget gitu ya. Jadi bicara tentang HR itu banyak banget bagian-bagiannya. Nah, tapi malam hari ini yang kita akan diskusiin dengan teman-teman semua adalah seperti apa sih sebenarnya proses rekrutmen, karena banyak yang apa ya, bukan sugesti, bukan mitos, antara mitos atau fakta sih. Nah, ini kita mengungkap nih sebenarnya ada mitos atau fakta apa di balik rekrutmen. Katanya gitu ya, katanya gue udah ngirim CV banyak gitu ya ke perusahaan, tapi kok yang manggil paling cuma 1-2 perusahaan. Nah, ini sebenarnya apa sih bro yang bicara tentang kandidat-kandidat yang dipanggil oleh HR itu yang seperti apa sih sebenarnya kalau ngirim CV ya? Atau ada tips juga nanti mungkin teman-teman di akhir lah kalau nggak ada bisa kasih tips seperti apa sih CV yang bakal dilihat oleh HR kalau di saat rekrutmen? Gimana bro? Iya, jadi sharing ya, teman-teman kita sharing nih. Satu, sebetulnya kalau terkait CV, banyak template gitu ya, banyak template di luar sana yang teman-teman bisa pakai. Tapi Oke. itu jadi, menurut saya pribadi ya, mungkin belum tepat buat yang lain. Saya pribadi adalah itu jadi backfire. Kenapa? Oke. Tadi bicara bicara kita kasih CV kan, kasih CV. Artinya kita pengen interestingnya dapat. Kalau konsep jualan kan Oke. yang AIDA itu kan, attention, interest gitu ya. Nah, Oh, itu berlaku bagaimana juga ya menciptakan. Oh, rekrutmen ya? berlaku bos, banget gitu ya. Kan
ya sebetulnya kita kayak jual diri kan, quote unquote lo ya, kayak jual Yes, diri kan yes. sebetulnya. Nah, sayangnya banyak orang itu yang terpukau sama CV orang lain, maka dia menduplikasi itu, tapi lupa dengan format yang ATM itu Om, ya kan? Amati, tiru, modifikasinya lupa gitu. Iya, iya, Sehingga apa iya. yang terjadi? Uniqueness-nya nggak muncul. Nah, Oke. biasanya Hmm. kalau aku pribadi itu senang melihat yang pertama adalah satu, pasti foto. Oke, pasti Oke. foto. Kenapa? Apakah cantik, ganteng gitu? Bukan itu yang kita maksud gitu. Minimal untuk aku Oke. pribadi ya. Yang aku pribadi lihat adalah satu, sebetulnya bagaimana dia mempersiapkan diri dia dengan sangat baik. Oke. Hmm. Dimulai dari mana? Pilihan foto yang terbaik yang dia punya, yang dia sematkan di CV itu. Gitu ya. Oke. Kalau Iya, offline, iya. ya di kertas itu kan dia printing gitu ya. Tapi kalau Hmm. teman-teman saat ini mungkin, let's say ke job portal gitu ya, lalu melakukan upload foto, nah itu kan Hmm. kelihatan. Ada yang minimalis gitu ya, ada Oke. yang bagus gitu ya. Nah, itu poin Ah, plus. Satu, yes, yes. bukan cantik Foto. ganteng, tapi Hmm. bagaimana dia memastikan persiapannya full, optimal. Nah, baru yang kedua, Oke. Hmm. kita lihat skill setnya nih Om, skill set gitu ya. Pas Hmm. nggak dengan yang kita mau? Karena kadang ada juga tuh yang penting saya tadi sebar jala. Hmm. Sebanyak-banyaknya dia kasih CV, tapi dia nggak lihat requirement-nya gitu. Jadinya Oke. trash gitu ya, sayang gitu. Nah, baru yang ketiga adalah setelah requirement tentunya prestasi. Nah, Ya. prestasi ini kan dilematis nih. Ada yang bilang, Mas, saya kan baru fresh graduate. Prestasi apa Oke. dong yang saya punya kan gitu ya. Nah, Hmm. sebetulnya prestasi nggak dalam konteks pekerjaan aja loh. Boleh kok cerita Ya, ya. prestasi yang, let's say, organisasi dan lain sebagainya. Itu sih Om sebetulnya tuh. Jadi key-nya Taekwondo sebetulnya ya, taekwondo. uniqueness. Taekwondo Oh, saran boleh. taekwondo ya. Boleh. Ikut taekwondo, kejuaraan, ya itu boleh tuh. Boleh banget, is okay gitu. Nah, Hmm. artinya apa? Sebetulnya CV sama dengan apa ya? Jual diri kita pasti sehingga butuh Ya, ya. uniqueness dibanding kandidat lain. Nah, itu Hmm. penting. Nah, kalau teman-teman Ya, lihat deh, entah di IG gitu ya, entah dimanapun tuh ada yang sampai saking uniknya, ada dalam konteks yang ekstrim ya. Dia itu buat hmm. CV, itu yang kayak berita duka kalau di koran Om. Pernah lihat nggak? Iya, iya, Nah, iya, itu iya. di komunitas HR itu sempat booming gitu ya, sempat dibahas lah gitu ya. Tapi ya Hmm. itu salah satu cara yang akhirnya apa? Termasuk saya pribadi tuh jadi pengen tahu anak ini gimana gitu ya. Kok sampai Oke. quote unquote gitu ya, tanda petik senekat ini dia buat CV gitu. Tapi once kita Iya, iya. lihat LinkedIn-nya gimana dan lain sebagainya, kita baru bisa resume kan, requirement seperti apa dan sebagainya. Itu penting sebetulnya. Get attention-nya penting. Kan kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda kan, tergantung kualifikasi Oke, gitu kan. siap. Gitu ya, iya, 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 iya. Gitu kan. Oke, Itu. berarti emang kandidat itu emang harus modal ke studio foto ya bro ya, nggak bisa pakai ya foto sekedarnya gitu ya dari ketika mau ngelamar kerjaan ya. Oke. Ya sebetulnya kalaupun nggak punya studio foto, pinjem handphone teman yang bagus nah kan. Ya, ya, Itu ya. bisa tuh Om. Jadi Minimal langsung Vivo aja kayak gitu ya. foto. Vivo kayak Ya, gitu boleh lah. ini boleh sebut brand ya. Iya, iya. Ini boleh, boleh. Gitu, Jadi nggak Bos. mesti yang mahal-mahal juga handphonenya. Enggak. It's okay. Kualitas Iya, bagus iya, iya. silakan gitu. Terus ya. Iya, Gitu. iya, iya, iya. Itu asik Jadi, sebetulnya. mm, mm. Jadi Padahal itu tahap ya awal jelas ya. foto tahap awal ya foto tuh ya. Nah, cuma Tahap gue pernah awal. ngeliat foto itu sebenarnya posenya itu pose yang pose foto apa namanya Full pas foto body. gitu yang dapat dari depan Ah, atau ada juga beberapa tuh gue pernah ngeliat CV bro yang dari samping gitu. Nah itu sebenarnya dari oke. HR ada apa namanya ya ada Standarnya nggak aturan sih gitu ya? standarnya nggak sih? Oke. Hmm, to be honest, itu balik ke kebutuhan job vacancy itu. Kalau di Oke, kita butuh di front end, misalkan, let's say kayak, let's say sekretaris misalkan gitu ya, ataupun iya iya iya. frontliner, pasti full body. Bahkan ada tampak Oke, depan, samping gitu ya, is okay.
Tapi common sense-nya, itu yang penting biasanya adalah half body kan, half body. Tapi Half body anak-anak ya. kayak muda-muda kayak kita gini gitu kadang ada yang unik-unik Om. Sudah half Oke. body, kadang dia pakai foto vacation dia gitu ya. Sebetulnya bagi aku ya, minimal aku pribadi, is okay karena itu adalah dia menunjukkan identitas dia. Dia anak Hmm. gunung misalkan, dia kasih foto tuh waktu dia hiking gitu. Menurut aku ya fine, itu justru itu Hmm. menarik buat kita explore. Kenapa anak ini Oke. pasti gini, semua hal ada alasannya kan? Yes. Why? Nah, kenapa dia semakan itu? Mungkin dengan itu dia merasa dia paling firm, gitu kan? Nah, Oke. silakan. Itu jati diri dia. Kita nggak boleh bilang itu salah. Menurut aku pribadi enggak. Tapi balik, Ya. ketika job vacancy-nya level manajemen misalkan, manajemen, high level, mungkin jangan salah. Sekarang udah mulai banyak tuh di high level yang bukan lagi jas gitu, enggak. Foto waktu dia main sepeda, nah, foto waktu dia main golf, gitu kan? Nah itu dia Hmm. nunjukin bahwa ini loh saya di sini hobinya. Itu eksploratif waktu kita diskusi, interview, itu menarik Om. Gitu. Ya, ya, Nah ya. itu penting juga sih teman-teman gitu ya. Tapi ingat Oh. eh, key point-nya adalah sesuaikan dengan vacancy yang teman-teman mau apply. Gitu. Hmm. Kalau frontliner ya jangan tampak samping terus lidahnya melet misalkan gitu ya, jangan juga gitu kan. Nah itu jangan. Tapi ya to be professional and be yourself gitu. Oke. Gitu itu asik tuh. Oke, itu baru dari foto ya. Oke. Nah, Foto, tapi kalau foto. misalnya di HR itu kan kadang-kadang ada suka requirement good looking gitu ya. Nah, ada kata-kata good looking. Yes. Itu sebenarnya kriteria good looking itu seperti apa sih, Bro? Karena jadi hal yang apa ya, yang nggak clear gitu. Menurut gue good Ya, looking gitu. persepsi ya. Persepsi. Karena ini Persepsi good ya. looking seperti apa? Nah, itu kalau misalnya ada requirement di katakanlah di lowongan kerja dimanapun teman-teman lihat mungkin Yes. di job set atau di yang surat kabar gitu kan. Nah, itu kira-kira apa sih maksudnya dari good looking itu, Bu? Seperti apa yang Oke, HR lihat untuk ya, pertama tadi, kalau bicara good looking, persepsi kita pasti mau cantik atau ganteng lah. Tapi minimal adalah bersih dan rapi. Minimal itu, oke. bersih dan rapi. Gitu. Sehingga saat ini banyak ya, kalau dalam konteks foto, Iya. banyak filter yang bisa dimainkan gitu ya. Oke. Itu banyak tuh. Manfaatin aja, is okay, fine gitu. Aku pun pernah ketipu. Ketipu masih gini. Oke. Di aplikasinya tuh, tas cewek cantik gitu ya. Tapi waktu kita undang datang, sebelum COVID ya, itu sebelum COVID datang ke office biasa aja gitu ada karena bisa jadi fotogenik kan. Nah, Oke. tapi tadi kesan pertamanya itu dia udah dapet. Sehingga ketika kebutuhannya mengkategorikan good looking, minimal attention kita grab dia, kemudian kita interview, baru kita tahu kompetensinya kan. Oke. Nah, Oke. ketika bicara kompetensi, kadang good looking tadi itu kalau tidak dalam apa ya out of scope standarnya company banget biasanya masih fine. Nah biasanya kan standar company itu ada yang tinggi badan gitu ya diukur segala macam fine. Nah paling mudah sebetulnya teman-teman tuh bisa benchmark ke company tersebut. Misalkan oh company A dia bilang butuh good looking, posisinya B, why not Oke. kita coba cari tahu tuh entah di LinkedIn entah yang sebagainya good looking versinya sana kayak apa sih sehingga kita punya gambaran tuh. Nah, itu penting Oke. sebetulnya observasi. Gitu. Ya, 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 ya. Betul, betul, betul. Jadi kalau Gitu, bisa Bos. luangin waktu gitu ya untuk observasi main dulu nih ke company yang mau gue bidik gitu ya, paling enggak itu bisa membuat dia lebih percaya diri nanti pada saat kalau misalnya suatu saat Ya, dipanggil interview ya. Oke, sip, sip, sip. yes, Nah, gitu. Tadi kuncinya bukan cantik atau ganteng ya, rapi, hmm, rapi ya. gitu. Oke, Rapi sip. dulu, Oke, gitu. ini udah banyak juga nih yang pada join nih. Kayaknya teman-teman Mas Anton juga ada juga dari followernya yang join live. Halo, juga Derahma Meta, Wih, Meta Yuliani. ada Oke, Rahma, ada ada Dian. Meta, ada Wah, ada wah, Meta Iwan DJ. Wah, halo Om. nanti Wah, Om kapan-kapan kita Iwan nih. untuk ngobrol-ngobrol soal Ah, lah tentang HR. Beliau juga apa ya praktisi kontak center juga ya. Ada ini iya, Magi, Om Dian.
Nah, Rizka, oke, selamat bergabung semuanya, selamat menyimak malam hari ini kita suruh semua enggak lah ya. Belajar sih belajar ya. Ini Enggak, menarik masih belajar loh. bicara tentang tadi good looking tadi. Kalau dikaitkan dengan fotonya tadi nih, foto yang interest gitu ya kan tadi kriteria good looking salah satunya yang penting rapih, bersih. Nah, untuk di foto sendiri nih, Bro. Itu seperti apa sih persisnya fotonya yang harus gimana nih? Apakah memang supaya kelihatan gitu ya, kelihatan oke gitu ya, paling nggak lolos seleksinya dari HR dan akhirnya Screening dipanggil. gitu ya. Nah, itu screeningnya gitu. Dari foto nih kita harus ngapain dulu di foto? Pakai jas kah, pakai dasi, atau cukup pakai kemeja aja tanpa dasi? Kalau misalnya cowok, kalau cewek yang seperti apa kira-kira, Bro? Ya, sharing teman-teman ya sebetulnya gini Om. Tergantung culture company, maka tadi itu observasi itu penting. Ketika kita mau apply di culture company, let's say kayak startup gitu ya, nggak perlu kita pakai dasi, pakai jas tuh nggak perlu. Gitu. Banyak juga startup yang menyesuaikan gitu ya. Tapi let's say kalau teman-teman apply-nya buat kementerian atau yang semi-semi buat BUMN dan lain sebagainya, cek dulu culture-nya dia. Nah, tapi memang secara profesional tentunya ada standar baku. Kadang disampaikan tuh Om, oh wajib background-nya merah misalkan, ya kita follow itu, gitu ya. Tapi kalau tidak disampaikan itu menurut saya pribadi, it's okay fine, itu eksplorasi kok. Tiba-tiba teman-teman mau angle-nya pakai pemandangan is okay gitu, fine aja. Fine ya. Atau pakai virtual background kan sekarang lagi musim nih virtual background. Virtual background kalau lagi zoom kan. Nah itu nanti ada part lucu Om. Itu ada part waktu kita interview online tuh. Interview online itu lucu tuh. Nah, ya tadi ya, saat ini kan pandemi ya. Lalu interviewnya pakai aplikasi. Nah itu lucu. Ada pengalaman waktu kita interview, dia cobain tuh pakai virtual background. Oke. Anaknya ketemu pede Om. Pam. Tapi sometimes virtual background kan depend on lighting kan. Iya. Oke. Nah dia tiba-tiba tuh mulai lightingnya nggak benar tuh. Angle-nya nggak pas. Saya kelihatan lah tuh. Mohon maaf ya. Karena ini wanita ya, mohon maaf sekali. Gantungan baju sama pakaiannya tuh yang pakaian dalamnya kelihatan gitu ya. Nah itu langsung buyar tuh Om. Langsung buyar konsentrasinya. Terus minta retake ulang gitu, interview ulang ya nggak apa-apa, kita oke. Karena sebetulnya itu proses apa ya, persiapan kan, preparation gitu ya. Betul. Tapi itu menarik gitu. Nah kalau boleh usul sih sebetulnya kalau interview online itu pakai background, virtual background fine. Tapi pastikan lightingnya stabil gitu. Kayak Om Daniel kan punya lighting khusus nih. Nah itu penting tuh. Gitu. Aduh hati-hati nih. Betul. Karena virtual background tuh ngaruh sama lighting, sama ini juga gradasi yang di belakang kita nih, apa namanya, benda-benda yang ada di belakang kita, karena begitu nggak rata dia pecah pasti nanti cahaya. Selesai. Pecah. Ini kebayang waktu kalau interview kan, interview terakhir misalkan tiba-tiba dia boom, konsentrasi buyar kan, sayang gitu. Sayang banget. Gitu. Asik sih sebetulnya. Jadi buat teman-teman yang barangkali hari ini sudah ngerasa jenuh dengan posisinya gitu ya, dan ingin coba apply ke tempat yang jauh lebih baik. Nah itu tadi, ini sebenarnya bukan hanya untuk teman-teman yang belum kerja ya, sebenarnya kita buka ini jadi juga untuk tapi juga karir kita belum tentu di satu tempat tertentu. Bahkan saya pernah ada Coach Ricky, tahu ya Coach Ricky itu udah pindah lebih dari 10 perusahaan kali ya, dan memang ya di labelin kutu loncat segala macam, tapi experience yang dia dapat beda budaya, organisasi, pasti kaya banget jadinya membentuk seseorang. Betul. Cuma tadi itu betul banget. Dia bisa pindah-pindah dengan cepat terus dan diterima, itu masalahnya. Itu setelah pindah diterima gitu kan, keren gitu, artinya punya nilai jual yang bagus gitu kan. Nah, untuk bicara tentang bagaimana seseorang akhirnya bisa dipanggil sama HR, itu kan salah satunya awalnya dari CV-nya dulu kan, dari CV-nya kan. Betul. Nah di CV itu tadi foto, oke lah foto tadi
ya good looking dengan angle atau enggak, itu disesuaikan dengan observasi kita terhadap corporate-nya. Nah, berikutnya kalau untuk CV-nya, Om. Nah, apa sih sebenarnya di HR itu dibaca semua nggak sih itu? Atau ada poin-poin apa sih yang menjadi kunciannya HR untuk dilihat gitu dari sebuah CV orang yang Ya, ngelamar? ya sebetulnya itu standar prosedural menurut aku di semua HR wajib dibaca semua. Dibaca Hmm, minimal adalah satu experience-nya, ya, hmm, oke. Yang kedua adalah skill set-nya. Dua itu yang akan selalu dibaca. Cuma hmm, sebetulnya kan tidak cukup dibaca, karena kalau tataran baca kan knowledge kan Om. Nah, hmm. sebetulnya dengan ada skill set tadi, wajib kita tabrakan dengan job requirement yang kita punya. Nah, once Oke. ditabrakan seperti ini, baru kelihatan kan, dia match atau tidak pertama. Ketika sudah match, maka sebetulnya tergantung HR-nya. Ini balik ke personality. Tergantung HR-nya, seberapa detail dia mau in-deep digging information about the candidate. Gitu. Hmm, Nah, di luar menurut aku juga banyak. Kayak ya dulu gitu ya, aku tuh diajarinnya supaya coba going to detail, coba cari misalkan aku mau hire Om Daniel gitu ya, aku nggak cukup hmm, bilang Om Daniel itu bagus di CV, nggak cukup, malah kadang diajarkannya hmm. adalah coba cross check ke pengalaman dia sebelumnya tuh ada gitu ya, bahkan cross check kalau dia sekarang gampang nih Om, sosial media kan, coba Sosial cek sosial media. media dia gitu dan lain sebagainya. Intinya apa, double check penting dilakukan karena ketika orang sudah sangat apik mengemas CV-nya, itu jadi PR tingkat lanjutan Om di HR itu. Oke, Oke. okay? This is fake or real. Nah, itu big question sebetulnya. Oke, okay? Karena sometimes tuh ada loh konsultan yang membuatkan CV. Nah, kan sama kayak kita ada konsultan buat CV company kan. Oke, okay? Perusahaan Hmm. tuh supaya apa ya, company profile. Ya, Di ya. luar itu yang aku pahami ada teman-teman yang bergerak dalam jasa pembuatan CV personal. Oke, Oke. okay? Nah itu menarik Om. Artinya apa? Ini branding yang dibentuk. Nah, Hmm, ketika membentuk branding as personal ini, nah itu sangat hmm. dilihat dari tataran bahasa yang disematkan di CV-nya. Oke, Oke. kan kadang ada ya dilematis CV saya masih singkat atau panjang, gitu ya. Hmm. Menjabarkan job desk saya sebelumnya masih singkat atau panjang gitu. Nah, Ya, itu ya. sama, itu sebetulnya balik. Kalau aku pribadi tipeku adalah aku nggak senang CV panjang, oke. Tapi ada juga teman yang senang CV panjang, eksploratifnya jalan tuh. Tapi ya tadi ya itu balik personal. Sehingga kalau dari perspektifku minimal gitu ya, satu, eh, pastikan betul-betul value yang Anda miliki itu yang berbeda, itu yang dicantumkan. Oke, Hmm. okay? Skill Ya. setnya silakan cantumkan, gitu. Tapi kalau itu dirasa skill set umum, maka pikirkan baik-baik diferensiasi yang teman-teman punya apa. Nah Oke. itu nanti menarik tuh. Nah itu cepat biasanya Om, karena nggak banyak sebetulnya teman-teman yang memproses CV itu baca Hmm. go into detail, nggak banyak, aku garansi itu. Kenapa? Dia punya KPI, dia punya banyak data Ya. yang wajib dia screening. Nah itu kalau manual ya, itu kalau manual. Akan tetapi ada juga yang sifatnya sudah Ya. dibantu aplikasi. Ya. Nah kalau dibantu aplikasi itu lebih strict, satu atau Hmm. nol kan, gitu Ya. kan. Kalau sesuai requirement Anda lulus, lanjut tab Oke. selanjutnya. Kalau Anda tidak sesuai requirement, Anda kan Ya. pass, Hmm. gagal. Kelemahannya Ya. adalah Ya. teman-teman kebanyakan mengupdate data itu tidak mau full. Hmm. Oke, okay? Skill set Anda kemampuannya apa ya? Saya cuma bilang misalkan bisa uh, rekrutmen, tapi nggak Hmm. dijabarkan tuh. Rekrutmennya saya bisa alat tes apa misalkan. Oke, Ya. okay? Interviewnya gimana? Nah itu sayang. Kalau by engine ke delete itu nanti. Nah, itu sayang Oh, sebetulnya. iya, 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 iya. Iya Om. Dan jangan salah nih, sekarang kan banyak company yang sudah pakainya engine loh bos, gitu kan? Waduh, Udah pakai ngeri-ngeri engine sedap. bos. Iya, udah pakai Iya, iya. engine. Jadi kalau kalau sampai salah input data, ya mohon maaf gitu ya. Bisa-bisa kita nggak kepanggil gitu. Oke. Itu menarik tuh. Nah, bicara tentang skill set, sebenarnya lebih banyak kita taruh di soft skillnya atau hard skillnya sih, bro? Bicara tentang yang dilihat dari HR Iya, sebetulnya dua-duanya sih Om. Tadi, dua-duanya. ketika ini konteksnya adalah
eh, lebih banyak proses yang sifatnya technical skill, misalkan contoh job vacancy-nya IT misalkan, maka akan banyak dilihat adalah technical skill-nya. Tapi sekarang itu menurut aku adalah teman-teman IT itu banyak loh yang sudah memahami proses bisnis misalkan, itu jadi nilai lebih tuh. Oke, jadi nggak cuma technical skill yang dia punya, tapi business awareness-nya, business sense-nya jalan, itu nilai lebih. Dan harganya Oke. mahal tuh Om. Mahal tuh Oh mahal. gitu. Gitu. Mahal bos, mahal banget. Iya, 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 iya. Gitu. Nah, Jadi kalau, gimana gimana? ya kalau misalnya tadi dari katakanlah pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, nah itu apakah semuanya harus dimasukin atau hanya yang relevan aja Nope, yang dengan yang nope, dibutuhkan? nope. Uh, Pribadi nggak pernah memasukkan gini ya. Kalau Hmm, boleh kasih masukan, as personally, jangan pernah masukin semua pelatihan yang pernah Anda ikuti. Satu, oke? oke. Jangan Om. Tapi temukan yang paling relevan, yang bisa menunjang waktu Anda apply posisi itu. Hmm, Oke? Yang paling menunjang. Oke. hmm. Karena kalau ya kebayang lah misalkan kayak Om Daniel misalkan ya, ikut pelatihan kan banyak ya Om ya. Banget. Masa semuanya diikutin Om. Nah, ketika semua Waduh. diikutin dituliskan, aduh gak cukup nanti 10 lembar HPS kan. Nah, itu nanti kita bingung nih, wih ini anak nih gimana nih gitu. Nah, Iya, menurut aku iya, sih iya. jangan semua. Kita orang yang juga pengennya kan showing ya. Mesti saya tunjukin dong, Oke. ini kan effort saya gitu ya. Ya silakan gitu teman-teman. Itu itu baru baru depan kita ngomongnya. Iya, Baru iya. depannya nih kita nih diskusi ini. Iya, iya. Itu kalau misalnya di CV itu ya tadi ya poin-poinnya ya teman-teman ya. Ya, Jadi harus ada uh, job requirement yang sesuai gitu. Tentu kita jangan juga membabi buta ya ngelamar kerja gitu ya. Dilihat dulu nih kita nah, masuk apa enggak gitu ya. Kalau enggak yes, ya yes, buang-buang waktu juga gitu ya yang udah jelas-jelas buang kita nggak effort. masuk gitu ya. Betul, betul, betul. Nah, Iya. terus kalau misalnya gini bro, ini kadang-kadang agak tricky juga nih. Ada lowongan yang keterangannya any major untuk semua jurusan. Nah, ini sebenarnya SR tuh Ya, beneran memang semua jurusan yang dia ambil gitu ya untuk pekerjaan itu, atau sebenarnya gue cuma mau ngetes doang nih, sebenarnya ada nggak sih orang-orang dari jurusan lain yang qualified oh, untuk bidang itu gitu. Nah, itu sebenarnya iya. gimana? Atau memang sudah punya Kalau referensi sih gitu ya dari SR itu ya, untuk bidang tertentu, gimana gue? ya sebetulnya kalau secara iklannya, advertisingnya ada menyatakan all major silakan apply, nggak apa-apa itu teman-teman, itu silakan apply, gitu Oke. ya. Nah, tapi ketika sudah spesifik, misalkan Hmm. S1 ekonomi akuntansi gitu ya, lalu ada ekonomi manajemen mau apply gitu, saranku sih jangan, Anda buang-buang energi di Oke. situ, gitu ya. Kecuali secara pendidikan mungkin teman-teman tidak sesuai dengan yang requirement-nya, tapi pengalaman kerjanya jauh lebih dalam. Nah, itu kan banyak kejadian tuh Om. Iya. S1 kita atau pendidikan kita beda sama pengalaman pekerjaan kita. Nah, Banget. Iya, iya, oke. iya. Okay. Nah, sehingga sebetulnya kalau aku pribadi sertifikat S1, S2 itu memang legitimasi bahwa kita sudah mencapai level Oke. itu. Tapi skill set itu betul-betul murni pengalaman kerja. Nah, Pengalaman ya. bahkan skill set sendiri akan kita tes tuh, bukan tes teknikalnya aja sebetulnya. Karena kalau tesnya teknikal clear, akan sangat mampu. Oke. Tapi kalau jualan Om, coba kebayang nggak Om? Kita rekrut sales, oke? Terus kita gimana ngetes skill set salesnya? Oke, Iya. nah itu ya psikologi tesnya ada, tapi biasanya ada real praktek lapangan itu yang kita coba observe. Kecuali kita Hmm. hijack ya, di mana kita sudah tahu nih performance dia. Nah itu Oke. udah asik. Nah, kalau fresh Iya, graduate biasanya ada test operational iya, iya. testnya. Betul, 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 betul. Gitu bos. Iya, iya, Iya iya, nih. iya, iya. Nah, menarik bro Apalagi soal pandemi kan? hijack. Aduh, pandemi nih. Ada istilah yang namanya apa namanya ya hunter hunter gitu ya, orang-orang yang memburu
kandidat tuh ya, pemburu kandidat gitu ya. Headhunter apa tuh istilah kayak gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya itu sebenarnya tuh seperti apa sih mereka itu, cara kerjanya gue juga penasaran juga, karena apa namanya, terus offering yang mereka tawarin itu apakah mengada-ngada gitu atau memang atas persetujuan dari si orang yang hire gitu ya, klien untuk si klien untuk bisa pindah gitu kan. Nah itu kalau itu lain cerita kan, kalau itu bukan lagi kita CV atau segala macam, tapi dicari gitu kan, dicari. Nah itu gimana sih sebenarnya? Betul. Sebetulnya sama. Teman-teman headhunter ini kan sebetulnya teman-teman yang memiliki pool data. Satu. Sama kayak outbound, Om. Aku analoginya outbound ya. Outbound ataupun sales gitu ya. Kan kita udah punya data pool. Nah, data pool itu tentunya PR kita nih sebagai SDM gitu ya, atau sebagai calon pekerja itu, bagaimana kita itu masuk ke talent poolnya para headhunter tuh. Gitu kan. Kita wajib masuk situ. Nah, itu balik ke tadi pembahasan diskusi kita di depan. Bagaimana masuknya? Ya caranya salah satunya adalah gunakan, pertama adalah sosial media untuk job seeker yang cukup baik gitu ya. Kedua, branding your CV gitu ya. Nah, itu juga effort loh, bagaimana stabil atau konsisten mengupdate proses gitu ya, CV kita secara online. Let's say aku sebut lah di LinkedIn gitu ya, aktif kita di situ. Itu PR, Om, konsistensi juga penting. Nah, itu juga penting ya. Karena biasanya teman-teman headhunter itu tentunya benefit yang dia tawarkan itu sesuai dengan apa yang dia dapatkan dari kliennya. Karena itu requirement klien. Gitu. Jadi dia nggak mungkin misalkan gajinya dari kliennya let's say 10 juta misalkan. Terus tawaran ke kita sampai 15, nggak mungkin gitu. Nanti dia nombok kan. Tapi yang mungkin terjadi dia akan tes. Dia sama kok kayak HR recruiter lah. Dia kan tes. Mas Daniel di sana berapa gitu misalkan ya. Oh saya misalkan 5. Oh mau nggak pindah ke tempat klien saya nih ada 8. Padahal dia bisa up sampai 10. Nah kadang tuh coba dinego ke situ. Karena apa? Ada range yang dia mesti siapin untuk kandidat-kandidat lainnya. Nah kan tadi tetap ujungnya tetap sampai ke usernya nih Om. Nah, user akan memutuskan. Nah, ketika diputuskan, maka headhunter itu tentu dapat bagiannya, gitu kan. Nah, biasanya percentage, gitu ya. Ada yang fix, ada yang percentage. Ada yang sampai sekian kali setahun gaji kita, misalkan kalikan sekian persen, itu fee-nya buat teman-teman headhunter ada. Nah, itu ada yang personal, ada yang korporasi headhunter itu. Nah, aku yakin teman-teman juga banyak tahu ya, di headhunter yang korporasi, itu ya kalau mau jadi talentnya salah satunya tadi CV-nya juga lebih different, prestasinya kalau bisa dimunculkan baik di ajang yang lokal karena masing-masing industri itu punya competition industrinya, maka menangkan di sana maka Anda jadi headhunter talent gitu. Kayak Mas Anton ini yang jadi future leader majalah SWA ya. Itu tahun lalu. Iya, tapi betul. Itu begitu masuk SWA itu, Om. Begitu masuk SWA itu ya beberapa headhunter itu sempat kontak, beberapa company sempat tawarkan lah ya. Gitu. Ya itu nanti balik ya ke kita gitu ya. Mau diambil atau mungkin belum lah gitu. Tapi itu menarik gitu. Iya. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya silahkan langsung ketik aja di kolom komen gitu ya. Kita masih ngobrolin soal seputar CV, resume gitu ya. Dan ternyata di tingkatan yang jauh lebih tinggi gitu ya, bukan hanya sebagai job seeker tapi kita sebagai orang yang diburu gitu ya, ketika kita sudah punya riwayat pekerjaan yang oke, prestasi yang keren gitu ya. Nah, tapi pengalaman Mas Anton sendiri gimana? Pernah ada headhunter yang nyamperin nggak? Karena kan prestasi Mas Anton luar biasa banyak. Gitu. Pernah ngalamin? Alhamdulillah sih Om. Ya setiap tahun tuh minimal ada 4. Setiap tahun ya, minimal tuh ada 4. Ada 4 yang menawarkan gitu ya. Tapi ya beberapa tuh ada industri yang coba aku hindarin sebetulnya. Jadi ya kebetulan yang nawarin itu industrinya pas yang aku coba hindarin sehingga nggak jadi aku ambil.
Tapi ada beberapa company itu yang sebetulnya menarik gitu ya. Secara positioning, benefit itu jauh menarik. Cuma balik, sebetulnya apa sih yang kita cari waktu kita pindah kerja tuh? Gitu. Itu kan balik ke situ kan. Karena biasanya apa cari benefit aja gitu ya, atau cari posisi atau cari apa gitu. Nah, akhirnya apa? Ya aku coba observe dulu, bahkan main ke lokasi kerja itu gitu ya. Oh, mana Pak kantornya di sini? Kita main gitu, kita datang, ketemu sama security, kita bahkan assess tuh Om. Culture satu company terlihat dari garda paling depan. Oke, culture satu company terlihat dari garda paling depan. Bagaimana security-nya, bagaimana OB-nya men-treat tamunya, gitu ya. Itu kan apa ya? Menurut aku pribadi mengimplementasikan culture company itu. Kebayang kalau OB-nya aja, was, kalau bahasa services ya, smile gitu ya, wangi misalkan, terus helpful, proaktif dan lain sebagainya. Itu pasti insya Allah lah, culture di dalamnya bagus tuh. Tapi kalau ada yang OB-nya atau security cuek gitu ya, malah cenderung arogan, segala macam, udah kelihatan nih. Oke. Nah, kadang tuh ada yang kayak gitu yang dicari gitu ya. Nah, tadi balik ke situ ya, aku yakin lah, ketika teman-teman memiliki skill set yang mumpuni gitu ya, apapun bidang kita, dan mungkin juga akhirnya teridentifikasi oleh teman-teman satu saja headhunter yang menarget teman-teman, maka database kita itu bisa kemana-mana, gitu loh, bisa kemana-mana. Nah itu penting, gitu bos. Iya. Mantap lah ini. Asik sih. Ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya seputar resume, seputar headhunter, kita masih ngobrolin soal misteri di balik backroomnya HR gitu ya. Ternyata CV-CV yang dilihat adalah CV-CV yang menarik, yang unik teman-teman. Memang cukup banyak ya template di di Google gitu, kalau googling gitu ya, template resume atau macam-macam banyak banget. Nah tapi pilih yang unik dan jangan diambil mentah-mentah ya Mas Anton ya, tapi kita coba bagaimana untuk dimodifikasi lah ya dengan gayanya kita sendiri. Karena kan ya tadi template itu cuma cuma wadah ya, konten itu yang utama. Jadi bagaimana menuangkan konten di wadah itu jadi poin penting buat siapapun kita gitu menurut aku. Karena kalau kontennya biasa bahaya gitu. Nah, kalau sekarang konteksnya adalah pada saat masa COVID gini kan, kita pasti lebih banyak lewat email nih, lewat email yang pasti ngirimnya. Nah, itu penting selain dari CV-nya juga memang sudah dibuat unik kan, tapi yang dilihat pertama kan emailnya. Nah, email seperti apa sih yang sebenarnya yang HR akan lihat kan? Kalau terima email pasti ribuan email pasti yang masuk kan pada saat kita buka open recruitment kan? Gitu kan. Nah, itu kan pasti banyak tuh, ada email yang masuk. Nah itu apa ya semuanya dibukain atau ada subjek tertentu yang harus kita masukkan gitu sehingga email itu dilihat, atau memang HR harus ngeliatin satu-satu tuh meskipun yang masuk ribuan? Ya, pertama sih aku mau apa ya, mudah-mudahan di luar sana udah nggak ada lagi yang begitu ya sebagai HR ya. Karena kalau HR-nya begitu Om, pasti ujungnya panadol Om, pusing dia kan, nanti satu-satu tuh pusing. Nah, tapi kalaupun itu terpaksa dilakukan, maka secara as kandidat menurut aku, pastikan judulnya itu jadi interesting. Jangan bilang misalkan surat lamaran Anton gitu, jangan gitu. Kecuali sudah ada standarisasi untuk judul gitu ya, lowongan tersebut. Misalkan silakan bagi yang apply nanti judulnya adalah misalkan sales garing gitu ya, nama garing tempat domisili ya, silakan aja itu template-nya. Tapi kasih satu uniqueness yang menurut teman-teman bisa jadi eye catching buat di situ. Kalau di sosial media pernah aku chat gitu, aku coba hijack gitu ya, di salah satu talent gitu, dia kasih CV. Tapi aku bilang tolong di-emailkan atau di WA-kan ke saya. Nah yang menarik apa Om? Waktu dia kasih CV-nya Om, dia bukan lagi bilang itu CV si A, enggak. Enggak. Tapi dia bilang talent terbaik untuk mengembangkan misalkan company-ku ya, PT Infomedia
dalam 3 tahun ke depan. Wah, nah, begitu dia gitu ya. submit itu di email tuh, itu kok notif kan di handphone notif kan. Uh, Talent terbaik untuk mengembangkan company-ku gitu 3 tahun ke depan. Interesting dong gue kan. Siapa yang email begitu? Itu kan jadi aha Iya. efeknya itu. Gue klik, oh ini yang kemarin gue chat gitu loh. It's okay, it's fine gitu. Tapi that's the point, bagaimana get the attention ya penting gitu. Gitu Om. Iya. Tadi kayaknya ada yang tanya tuh. Iya. Mbak Dian tuh, so far apa yang HR tawarkan ke good kandidat agar membuat mereka tertarik? Wah, ini menarik nih. Nah, sebetulnya HR pun punya batasan privilege. Ada di atas HR pasti ada policy kan. Nah, policy company itu akan beda-beda. Kalau memang ini adalah kandidat yang bagus, biasanya tahap 1 yang paling umum adalah benefitnya. Oke, benefitnya lebih baik. Ini kita sharing ya. Pengalaman dulu itu aku sampai gini Om. Salah satu lah bank gitu ya. Mau hijack gitu ya. Lalu dia bilang gini. Punya hutang nggak? Sedang nyicil apa gitu ya. Oh, sedang nyicil A dan B dan C misalkan. Oke, boleh nggak join ke tempat saya bulan depan? Cicilan itu kami take over. Gitu ya. Nanti Mas Daniel naik sekian gajinya dan lain sebagainya. Nah itu kan menarik ya. Bagaimana satu perusahaan mencoba menghargai gitu ya skill talent yang dia rasa cukup mumpuni untuk company dia sampai sebegitunya gitu. Dan itu sampai level direksi pastinya kebijakan itu. Dan talent itu juga akhirnya juga berpikir ulang kan. Wih gila men, gue dihargain kayak gitu men gitu kan. Padahal skill set gue begini nih, kayaknya gue masih butuh banyak belajar. Tapi tadi begitu diskusi skill set itu muncul, maka pricing atau financial effect ataupun benefit effect itu yang paling awal akan dicoba diberikan ke good kandidat tadi. Nah, tapi kan balik, HR harus mengakses dia itu pindah untuk apa? Apa hanya untuk benefit finansial tadi atau yang lainnya? Nah, kadang juga ada kandidat tuh minta gini Om. Mas, saya gajinya nggak perlu naik banyak, nggak naik misalkan let's say 10% dari dulu nggak apa-apa, tapi saya bisa flexi time. Nah itu ada tuh. Oh gitu, ada juga ya gitu ya. Ada Om. Bahkan di job tertentu, bahkan Mas, saya boleh nggak usah ke kantor, tapi saya pastikan kerjaan saya remote dan itu selesai. Artinya kan ada apa ya? Ada culture yang personalized, akhirnya coba di-embed ke culture company. Oke, sehingga kebijakan company tadi bisa jadi bergeser tuh. Yang tadi mewajibkan sebelum pandemi ya, mewajibkan orang datang ke kantor, tiba-tiba, itu kita coba yuk. Dan ternyata bagus Om itu. Ternyata bagus karena sebelum ada pandemi ini aku coba observe ya, ada 2 company di perusahaan asuransi satu, lalu di perusahaan properti satu, dia mencoba itu WFH, gitu ya, awal-awal ya, sebelum ada pandemi loh. Selama 2 tahun aku observe gitu. Dan sebetulnya menarik, ternyata productivity naik gitu ya. Kemudian bicara turnover juga turun. Karena orang apa ngerasa begitu saya ke kantor tuh kalau cuma meeting untuk laporan kok nggak mesti siap saat gitu ya. Stres terhadap kayak Om Daniel nih, stres terhadap traffic jam itu nggak ada gitu kan. Jadi life balance-nya muncul gitu. Nah itu ternyata ada konteks benefit finansial, ada konteks benefit life balance tadi. Nah, menurut aku balik ke policy yang ada di company itu. Tapi yang paling umum ditawarkan biasanya 2 tadi. Satu bicara finansialnya atau benefit tadi, yang kedua adalah bicara tentang balancing-nya. Nah, yang menarik tuh biasanya mengcombine tuh Om. Bagaimana keduanya bisa dijalankan. Wah, itu PR banget tuh. Itu banyak banget bahasanya tuh. Nah, dari pandemi ini nih, ada pandemi ini juga akhirnya bergeser kan. Menggeser apa ya, paradigma bahwa semua harus bisa di office nggak juga. Atau pekerjaan ternyata bisa dilakukan beberapa part pekerjaannya. Kalau yang live production kayak manufacture gitu ya, mungkin tetap masih ada yang live gitu di site gitu. Tapi mudah-mudahan sih tetap selesai lah pandemi ini supaya normal lagi. Betul. Ya memang ya kayak di
tempat gue aja kalau yang memang kebetulan di bagian IT kayak misalnya ada laptop rusak nggak bisa dari rumah itu nggak bisa di remote nggak mau datang ke kantor juga tuh benerinnya Nggak ada ya. Karena rusak, datang ke kantor. rusak kan. Iya gitu jadi terus apalagi ya banyak beberapa poin yang memang kendala di WFH memang butuh infrastruktur IT yang Ya, kuat banget misalnya kayak yang pakai bagus. VPN ya virtual private network Betul. ternyata begitu kalau selama ini mungkin orang pakai VPN cuma 1-2 orang lancar jaya gitu ya ketika tiba-tiba WFH ratusan orang dari rumah yang akses ngadat deh Down. benar-benar Langsung akhirnya down. jadi serba salah juga akhirnya karena kalau misalnya nggak diupdate jadi ketinggalan itu informasinya begitu Betul. diupdate ratusan akses jadi lemot gitu kan. Ya, Lemot ya. akhirnya betul-betul Di- akhirnya untung sekarang udah mulai masuk bergantian gitu ya meskipun memang 50% tetap harus dijaga gitu kan kebijakannya Ya, gubernur kan tapi ya udah betul. mendingan sih datanya mulai lagi akhirnya itu sih beberapa memang Iya. ya, tantangannya ya infrastruktur IT-nya harus oke juga belum lagi nanti ada beberapa teman-teman yang punya laptop pribadi yang ternyata itu laptop dari zaman dia kuliah gitu ya sampai sekarang akhirnya jebol juga bro. Jebol lah, iyalah. Waduh, Jebol kasihan tuh. karena ibaratnya udah betul-betul memang spek yang endurance-nya tinggi ya. Itu dipakai full kan ibaratnya kan untuk apa namanya kalau teman-teman call center itu ngangkat telepon kan memang meskipun memang ada break-nya tapi kan tetap harus stay aplikasinya gitu kan jebol juga Iya, nih iya jebol. benar-benar. Jebol dia. Nah, itu part yang menarik sih sebetulnya. Karena salah satu poin kan di titik depan di sourcing management kalau kita bilang sebetulnya. Kita belum masuk ke proses testing, ada proses let's say apa ya, interviewnya gitu kan. Itu banyak sebetulnya yang apa ya, yang menarik sebetulnya buat teman-teman tuh, termasuk dari sisi si HR-nya Om sebetulnya. Oke. Karena juga banyak HR tuh yang termasuk lah di apa ya, ya dulunya dia nggak mau jadi HR bisa jadi, tapi dia iseng, saya apply jadi HR deh, kan fresh graduate boleh nih fresh graduate gitu ya. Tapi ada juga tuh tipe tipe apa ya, tipe leader itu kan ada yang seneng sudah beli jadi quote unquote gitu ya. Ada juga tipe yang pengen build up gitu. Nah, nah itu PR tuh nggak akan Iya, keterima iya. anak itu. Tapi kalau dia seneng build up, seneng develop anak fresh graduate, maka biasanya akan dikombin dengan timnya. Ada tim yang punya pengalaman, ada tim yang memang fresh graduate untuk di develop. Itu jadi menarik gitu. Iya, 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 iya. Oke, oke. Nah, Gitu tapi bos. ngomong-ngomong soal kembali lagi nih sekarang di era COVID gini, sebenarnya banyak perusahaan yang masih rekrutmen nggak sih, Bro? Atau justru malah lebih banyak yang ngurangin karyawan? Sebenarnya. Gimana kalau di tempat Mas Hmm, Anton sendiri gimana? Masih ada open rekrutmen nggak sih di tengah pandemi kayak gini? di tempatku sendiri masih banyak gitu ya. Kita let's say masih butuh hampir 800 pegawai Wih, gitu ya. gila. Masih butuh Banyak kok, 800 ya? Oke, ya, 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 masih ya, banyak. ya. Karena kan memang apa ya, bisnisnya company itu kan memang seperti itu ya. Bergerak di bidang contact center gitu ya, di CRM di sana, walaupun ada stream bisnis yang lain gitu ya, tapi dominasi masih di sana. Sehingga turnover di tempatku juga banyak. Tapi di tempat lain itu juga banyak Om, yang karena pandemi pastinya banyak pengurangan pekerja ya. Nah, kemarin juga belum lama ya, belum lama juga ada temen lah kita sharing gitu ya, eh, stress release terhadap PHK itu. Nah, kalau aku amati sebetulnya banyak teman-teman yang akhirnya stres itu setuju bahwa sudah lama bekerja dan lain sebagainya, setuju banget. Tapi kebanyakan karena skill setnya tidak punya yang lain. Oke, Ya, 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 jadi ya, ya.
mungkin terlena dan lain sebagainya sehingga ngerasanya ya penting yang saya kerjakan ya udah saya kerjakan seperti ini. Sampai satu titik dia di layoff, kemudian saat dia mencoba apply, dia ngerasa sudah out of date gitu ya, ketinggalan gitu dengan semua tren teknologi, dengan tren metodologi dan lain sebagainya. Sehingga once dia masuk dalam leveling, screeningnya udah lolos, screening lolos gitu ya, tes online-nya lolos. Tapi once dia interview, maka dia kena bottleneck di situ. Ada yang cerita juga, Mas Anton, saya tuh sudah sampai 7 perusahaan saya sampai interview usernya. Tapi kenapa selalu fail? Gitu ya. Kita bedah kan? Kita Kenapa bedah tuh? bagaimana Kenapa tuh? pola. Nah, pola jawab gitu ya, pola menjawabnya, pola menceritakan pengalaman pekerjaan. Ternyata banyak teman-teman yang punya pengalaman luar biasa bagus, tapi mengemas dalam suatu ceritanya masih belum pas. Satu juga ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang memang skill setnya ternyata dari dia awal bekerja sampai dia akhirnya di layoff hanya single skill set. Sehingga waktu ada pertanyaan simple. Ada pertanyaan simple. Mas Daniel misalnya Mas Daniel gitu ya. Mas Daniel, kan lama di IT nih. Saya punya nih Mas Daniel challenge gitu ya. Selain nanti punya skill IT, mungkin nggak ya Mas Daniel tuh ngasih misalkan kayak semacam pembekalan lah buat anak-anak IT baru di kita gitu ya. Saya mesti ngomong berarti Mas gitu kan. Oh iya, mesti lakukan briefing gitu. Wah, udah langsung pening dia kan. Saya nggak biasa public speaking, dia nggak gini. Nah, itu kan mental block ya. Kita bilang kan mental block. Kalau bahasa muda saya kan, ya belum dilakukan kok udah nyerah gitu ya. Nah, artinya apa? Dari sisi user ngelihat dong, dari ekspresi, pilihan jawaban gitu ya. Kan terlihat bahwa, orang ini nggak mau di-challenge gitu ya. Dia lay off itu. Kamu butuh kerja nggak? Butuh, tapi waktu di challenge gini kamu nggak mau gitu kan? Ya artinya ya kamu nggak mau berkembang gitu. Nah itu sinyal yang akhirnya secara implisit tersirat, akhirnya di off dan nggak lanjut lagi prosesnya. Nah akhirnya kita guide itu pelan-pelan tuh kita satu-satu Om. Dari 7 company itu kita bahas satu-satu sampai dia ketemu polanya. Oh iya, saya kena mental block ketika saya di challenge dengan skill set yang belum saya miliki saat ini, maka saya jawab langsung tidak. Gitu kan? Wah, Pak, maaf Pak, saya nggak bisa kalau itu. Nah, kan, that's the point gitu. Padahal kalau kita ngomong kalau udah kepepet begitu kan, harusnya ya udah kepepet nih. Kan kita learning by doing bisa sebetulnya. Bisa bertanya dan sebagainya. Nah, itu loh, eksploratif mindset itu kadang-kadang nggak semua punya gitu. Iya. Menarik ya. Nah, ini terakhir nih, mungkin sebelum kita, ini nggak kerasa udah hampir 60 menit nih kita mengudara. Udah 1 jam ya? Udah 60 menit ya Allah. Nggak sengaja nih. Bedanya antara, selain bicara tentang nggak ketemu sama orang ya, bedanya antara kita kok dari sisi HR ya, menginterview orang yang ketemu langsung sama yang lewat virtual, gimana feel-nya gitu, feel-nya sebagai seorang HR? Ya, feel satu. Tahu gimana? Nah, jadi satu gini yang paling terasa sih Om. Ketika kita bisa offline gitu ya, maka kita tuh bisa observe semua, oke, semua kalau bahasa gue parameter yang dia punya, gitu ya, body language-nya, mimicking dan lain sebagainya, oke. Semua sampai bahkan kalau aku pribadi suka memperhatikan tuh ujung kepala sampai ujung kaki gitu ya, oke. Kita in detail tuh perhatiin tuh. Nah, tapi begitu online seperti ini, maka kan half body aja yang kita bisa observe. Betul. Mostly. Di beberapa vacancy kita bisa lihat, tolong dong ya kita bisa nggak disiapin video gitu ya, kemudian share ke kami itu bisa gitu ya. Atau live seperti ini, kemudian kita minta dia full body bisa. Tapi yang paling kelihatan adalah parameter observasinya jadi lebih sedikit dibanding sebelumnya. Oke. Satu. Yang kedua, konteks dengan live ini sangat depend on teknologi kan. Ketika sedang live gini tiba-tiba sinyal nggak bagus. Contoh tadi ada Mbak Iva ya, Mbak Iva tuh sinyalnya kurang sip dia bilang. Sinyalnya nggak bagus. Maka sometimes entah sisi interviewernya atau interviewinya begitu critical question dan critical answer tidak bisa diambil dan nggak bisa disampaikan dengan baik, maka kesannya nilainya nggak bagus gitu.
Dan kita ketika itu coba dong, boleh nggak diulang gitu ya. Pak, maaf, boleh nggak saya mengulang? Tadi kayaknya suara Bapak terdengarnya kurang jelas gitu ya. Mas dari mengulang pertanyaan, saya mengulang jawaban. 1-2 kali masih fine. Tapi bayangkan ketika conversation 30 sampai 45 menit, itu berkali-kali terjadi. Gitu kan. Akhirnya biasanya, Mbak, kita coba ya, atau Mas ini kita coba ya, kita closekan dulu sesi ini, kemudian nanti kita coba kontak kembali ya. Nah, kebayang nggak sih Om, user experience-nya itu feel-nya beda. Baik dari sisi interviewernya maupun interviewinya kan. Interview cemas tuh. Aduh, sinyal saya jelek nih, gimana ya, spot mana yang bagus ya, dan lain sebagainya. Jadi fokusnya bukan lagi mikirin gimana saya menjawab konten yang pas gitu ya. No, tapi gimana sinyalnya gitu. Nah, itu jadi PR banget gitu. Nah, itu salah satu kelemahan yang menurut aku adalah, setuju dengan tadi Mas Denny sampaikan, infrastrukturnya mesti kita siapin. Sehingga kalau aku pribadi, waktu sesi interview itu, minta tolong ada satu, pastikan sinyalnya itu stabil di interviewinya. Boleh kita trial dulu. Kayak tadi kan kita trial kan. Kita trial dulu sinyalnya bagus atau tidak. Harapannya sudah trial, maka ketemu titik optimalnya di mana gitu ya. Nah, baru kita bisa lakukan gitu. Tapi overall sih selebihnya masih bisa kita take over ya untuk interview tadi itu. Itu sih Om, yang riskan itu sih sebetulnya. Sip ya. Jadi memang jadi parameternya lebih sedikit, tapi sebenarnya ketika parameternya dikurangi sebenarnya ada chance lebih besar juga kalau sinyalnya bagus gitu ya. Bagi kandidat untuk bisa diterima sih sebenarnya. Betul. Nah, kadang kan apa ya, tidak ada kesempatan kedua, itu kan masalah kan. Kan? Artinya dengan first opportunity ini bagaimana bisa deal kan gitu, kalau kita jual kan gitu kan. Nah, gimana cepat dealnya nih, sehingga momentum itu nggak boleh hilang gitu kan. Kadang tuh momentum ini yang cepat hilang. Nah, kan ya namanya interview itu kan, itu membangun mood si interviewer lah sebetulnya. Oke. Bagaimana sih membangun mood yang dia bagus, sehingga penerimaan dia bagus, dan dia bisa menyerap konten saya yang saya sampaikan juga bagus. Nah, itu kan penting tuh. Betul. Gitu Om Dendel tuh. Challenge-nya di situ sih saat ini ya. Sip. Kayaknya seru nih. Kayaknya nanti ke depan kapan-kapan aku bisa undang Mas Anton lagi, dan kayaknya bakalan ada edisi khusus gitu ya untuk HR ya, karena Coach Ricky sudah jalan dengan leadership talk-nya gitu ya, dan kita setiap minggu sore biasanya ada ngobrolin soal leadership talk gitu ya di YouTube. Nah, kayaknya nanti kapan-kapan nggak apa-apa ya Mas Anton ya, kita ngobrolin soal HR kayaknya banyak bisa dikulik gitu ya, dan teman-teman juga tadi ada saran dari siapa tadi ya, Mbak Iva apa siapa ya? Oh, Mbak Iva juga ya, saran nanti untuk di YouTube ya. Kita ada YouTube-nya di Enjoying Life Series. Itu beberapa rekaman kelas online kita juga kita upload ke sana, dan seringkali juga kita ngadain kelas via Zoom. Nah, buat teman-teman yang mungkin tertarik gitu ya, barangkali untuk ngobrolin soal HR, nggak ada salahnya mungkin nanti kita juga bikin komunitas online-nya HR buat para HR bisa ngobrol-ngobrol gitu ya sama Mas Anton gitu ya, dan pakar-pakar HR lainnya gitu ya. Karena Coach Ricky juga kan HR juga gitu ya. Nah, jadi bisa kolaborasi, kita bisa ngobrolin A to Z soal HR, dan teman-teman HR juga bisa semakin solid pastinya. Karena bicara tentang sumber daya manusia unggul gitu ya, cailah gitu ya, sumber daya manusia unggul itu pastinya kandidat-kandidat yang kita pengen kan pastinya ada di perusahaan kita gitu kan. Jadi jangan sampai operation nyalahin, wah lu ngerekrut gimana sih kok kandidat begini yang masuk ke operation. Itu padahal gampang-gampang susah sebenarnya kita ngerekrut itu kan gitu ya. Oke, thank you so much Mas Anton, terima kasih waktunya malam ini. Sama-sama Bos. Sama-sama. Mudah-mudahan kita live 60 menit. Terima kasih juga buat 60 teman-teman menit ya. Oke. Thank you buat teman-teman yang udah sempat join. Ya, udah sampai rumah ya. Udah. Oke. Yuk, bye-bye. Sampai ketemu lagi. Thank you, bye-bye. Yuk, makasih. Yuk.